Halo pemirsa, senang sekali rasanya sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dari mancanegara telah kami rangkum dalam sepekan ini. Bersama saya, Selis Regar, ini dia sorotan dunia sepekan selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya, sebuah era dalam sejarah keuangan Amerika Serikat resmi berakhir. Lebih dari 2 abad, pemerintah Amerika Serikat menghentikan produksi koin 1 sen atau penny yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat selama 230 tahun. Upacara penutupan produksi digelar di pabrik US Mint di Philadelphia, tempat penny terakhir dicetak. Suasana haru terlihat saat para pekerja menyaksikan koin terakhir keluar dari mesin, simbol akhir dari sejarah yang sudah berlangsung selama 230 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Brandon Beach secara seremonial menekan tombol pembuatan terakhir dan mengatakan, "God bless Amerika. Kita telah menyelamatkan pembayar pajak sebesar 56 juta dolar." Koin terakhir itu ditempatkan di atas nampan khusus untuk diperlihatkan kepada media, sebelum beberapa di antaranya dilelang untuk publik. Sejak dicetak pertama kali pada tahun 1793, 1 penny dulunya dapat membeli permen, lilin, atau roti. Namun kini, nilainya hampir tak berarti dan setiap koin membutuhkan biaya produksi hampir 4 kali lipat dari nilai tukarnya. Pejabat US Mint menyebut sebagian besar penny telah berhenti diproduksi sejak musim panas lalu. Meski begitu, miliaran koin masih beredar dan tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh Amerika Serikat. Berakhirnya produksi penny menandakan kehilangan simbol klasik dari sejarah ekonomi Amerika. Namun pemerintah memandang langkah ini adalah bagian dari upaya efisiensi dan penyesuaian dengan era transaksi digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah perjalanan bersejarah terjadi di jantung hutan Amazon. Armada indigenos yang disebut Yakumama tiba di kota Belém, Brasil setelah menempuh lebih dari 3.000 km melintasi 4 negara Amazon. Setelah hampir sebulan berlayar, armada indigenos Amazon yang disebut Yakumama akhirnya tiba di kota Belém, Brazil pada Minggu 9 November 2025 sore. Kapal tersebut melintasi sungai Amazon dan merapat di pelabuhan utama kota, tepatnya sehari sebelum dimulainya konferensi iklim COP30. Ekspedisi ini disebut sebagai rute terbalik penaklukan karena mereka menelusuri kembali jejak penjelajahan Spanyol Francisco de Orellana, namun dengan makna baru sebagai simbol perlawanan atas kolonialisme dan seruan untuk aksi iklim global. Lebih dari 60 aktivis komunikator dan pejuang dari Latin Amerika, Asia, hingga Eropa turut dalam perjalanan tersebut untuk meningkatkan suara masyarakat adat dalam melindungi hutan Amazon. Para anggota armada menyampaikan mereka ingin mengajak dunia untuk bersatu membela kehidupan dan alam. Ia menyebut perjalanan ini adalah panggilan hati untuk melayani kehidupan dan keanekaragaman hayati di atas segalanya. Sepanjang rute, masyarakat tepi sungai menyambut armada Yakumama dengan musik, upacara, dan diskusi budaya sebagai bentuk solidaritas dan persahabatan antar komunitas. Kedatangan Yakumama di Belém menandai akhir perjalanan panjang, sekaligus awal babak baru dalam representasi masyarakat adat di ajang COP30 yang kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hadiri konser Gala Budaya Kazakhstan di Moskow. Acara tersebut menjadi bagian dari program Hari Budaya Kazakhstan dan menandai penguatan hubungan strategis antar kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev terlihat menikmati penampilan spektakuler dalam konser gala di Teater Bolshoi Moskow pada Rabu 12 November 2025 malam. Acara tersebut merupakan bagian dari program Hari Budaya Kazakhstan yang digelar untuk mempererat hubungan bilateral antara Moskow dan Astana. Rekaman memperlihatkan kedua kepala negara menyaksikan berbagai penampilan musik dan tari dari seniman Kazakhstan yang tampil memukau dengan kostum tradisional. Program menampilkan lebih dari 10 pertunjukan instrumental dan koreografi yang mencerminkan kekayaan budaya Kazakhstan. Dalam acara tersebut, kedua pemimpin didampingi Menteri Kebudayaan Rusia, Olga Lyubimova, dan Menteri Kebudayaan Kazakhstan, Aida Balayeva, serta Direktur Jenderal Teater Bolshoi, Valery Gergiev. Sebelumnya di Kremlin, Putin dan Tokayev juga menandatangani deklarasi kerjasama baru bernama Kemitraan Strategis Komprehensif dan Aliansi. Kunjungan kenegaraan Presiden Tokayev berlangsung pada 11 hingga 12 November 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pameran seni kontemporer Forever Is Now kembali digelar dengan latar megah piramida Giza di Mesir. Pameran ini menjadi ajang perpaduan antara karya seni modern dengan keagungan peradaban Mesir kuno. Pameran seni Forever Is Now yang kelima resmi dibuka di kawasan Piramida Giza pada Selasa 11 November 2025 lalu. Pameran ini menampilkan berbagai karya seni kontemporer yang terinspirasi dari peradaban Mesir kuno. Rekaman video memperlihatkan para pengunjung menjelajahi pameran dan mengabadikan momen dengan latar piramida ikonik. Latar yang selama inilah yang menginspirasi banyak seniman dalam gaya dan tema karya mereka. Seniman David Makiar mengungkapkan bahwa batu-batu modern yang digunakan dalam karya seni menjadi simbol dialog antara karya masa kini dengan sejarah abad yang abadi. Ia menyebut pengalaman pameran di sana sebagai suatu kehormatan yang mengharukan. Seniman lain, Andrei Blokhin, menjelaskan salah satu karyanya berjudul Nul. Karya itu melambangkan awal mula segala sesuatu dan memiliki keterkaitan dengan simbolisme budaya Mesir. Dirinya menyimpulkan bahwa piramida telah menjadi tempat spiritual selama berabad-abad. Pameran Forever Is Now kelima ini akan berlangsung hingga 6 Desember mendatang, menjadi wadah bagi seniman internasional untuk memadukan keaslian warisan Mesir dengan ekspresi seni modern yang memikat dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan selama 2 hari ke Bhutan. Dalam kunjungan tersebut, Modi dan Raja Bhutan meresmikan pembangkit listrik tenaga air terbesar di negara itu. Perdana Menteri India, Narendra Modi, tiba di Thimphu pada Selasa 11 November 2025 untuk kunjungan kenegaraan selama 2 hari ke Bhutan. Dalam kunjungan ini, Modi bersama Raja Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, meresmikan proyek membangkit listrik tenaga air Pusat Changchu. Rekaman video memperlihatkan kedatangan Modi di Aula Kyenri, Tasi Chiodong, yang disambut langsung oleh Raja Bhutan dan para biksu setempat untuk upacara peresmian. Proyek PLTA yang berada di tepi sungai Puna Changchu ini menjadi pembangkit terbesar yang saat ini sudah beroperasi penuh di kerajaan pegunungan Himalaya tersebut. Listrik menjadi komoditas ekspor utama Bhutan dan sumber pendapatan penting bagi negara itu. Bhutan diketahui menjadi salah satu negara dengan 99% sumber listriknya berasal dari energi terbarukan, hampir seluruhnya dari tenaga air yang sebagian besar diekspor ke India. Selain meresmikan PLTA, Modi juga mengikuti Festival Doa Perdamaian Global di Stasiodong, tempat dipamerkannya relik pihak Buddha yang baru saja diperoleh India dan dianggap sebagai sisa-sisa jenazah Sang Buddha yang ditemukan tahun 1898. Selama kunjungan tersebut, Raja Bhutan memimpin upacara doa bagi korban ledakan mobil di dekat stasiun Metro Red Fort, New Delhi pada Senin 10 November lalu. Ribuan warga Bhutan berkumpul di Stadion Changlimitang untuk menunjukkan solidaritas dan bela sungkawa terhadap India. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Uruguay kini dipuji sebagai pemimpin dunia dalam energi bersih. Negara ini sukses menghasilkan hampir seluruh listriknya dari sumber terbarukan. Uruguay kini mencatat sejarah baru dalam transisi energi bersih. Sekitar 97% listrik di negara tersebut saat ini berasal dari sumber terbarukan, dengan energi angin menjadi tulang punggung utama dalam sistem kelistrikan nasional. Rekaman yang diambil di Punta del Tigre, Ciudad del Plata, menunjukkan ladang panel surya dan turban angin milik perusahaan negara UT. Lokasi ini merupakan instalasi surya pertama yang dibangun untuk mendukung transisi energi Uruguay. Transisi energi Uruguay sendiri dimulai sejak tahun 2008, ketika harga bahan bakar fosil melonjak dan kekeringan mengancam pasokan listrik dari pembangkit hidro. Pada tahun 2025, produksi listrik terbarukan di Uruguay mencapai antara 90 hingga 100% pada beberapa hari. Hal ini meneguhkan posisinya sebagai pemimpin regional dalam energi bersih. Profesor Jose Cataldo dari Universitas Uruguay mengungkap peran penting dunia akademis dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi angin. Menurutnya, universitas melakukan studi pemetaan potensi angin, membangun instalasi percobaan, hingga merancang program nasional energi angin. Data administrasi pasar listrik Uruguay menyebutkan 66% listrik dihasilkan dari angin, 24% dari hidro, dan 9% dari biomasa. Laporan SEC Ingenieria berdasarkan Embers Global Electricity Review 2024 menyebutkan Uruguay merupakan negara dengan pertumbuhan energi angin tercepat di dunia selama 1 dekade terakhir.
Antara 2015 hingga 2023, produksi energi terbarukan di Uruguay naik 15% dan berhasil memenuhi target pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Taal di Filipina kembali menunjukkan aktivitasnya dengan semburan abu yang cukup tinggi. Meski demikian, otoritas setempat menegaskan erupsi ini masih berada dalam tingkat kewaspadaan rendah dan belum menunjukkan potensi bahaya yang besar. Semburan abu setinggi sekitar 2.800 meter terlihat dari Gunung Taal di Filipina pada Rabu 12 November 2025 pagi. Rekaman menunjukkan asap pekat membumbung dari kawah utama dalam peristiwa erupsi periodmatik terbaru. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina atau VIVOX melaporkan erupsi terjadi pada pukul 6:51 menit hingga 6:54 menit waktu setempat atau berlangsung selama sekitar 3 menit. VIVOX menjelaskan erupsi tersebut terjadi saat magma panas bersentuhan dengan air dari danau kawah atau air tanah sehingga menyebabkan letusan uap dan semburan materi baru dari perut bumi. Meski terjadi ledakan singkat, status Gunung Taal tetap dipertahankan pada level 1 atau kondisi tidak normal dengan tingkat kegempaan rendah. Dalam sistem peringatan Filipina, level 1 berarti belum ada resiko erupsi dahsyat dalam waktu dekat. VIVOX menegaskan, peristiwa ini masih sesuai dengan kondisi aktivitas saat ini. Namun masyarakat di sekitar gunung diminta waspada karena erupsi uap serupa dapat terjadi tanpa peringatan lebih dahulu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan orang memadati jalanan Taipei pada Minggu 6 November 2025 saat Formosa Warrior Culture Festival kembali digelar dengan meriah. Festival ini pemirsa menampilkan perpaduan budaya Indonesia dan Taiwan serta menjadi ruang bagi pekerja migran Indonesia untuk menunjukkan warisan budaya mereka. Formosa Warrior Culture Festival di Taipei kembali digelar secara meriah, dipadati peserta yang membawa nuansa budaya Indonesia dan Taiwan ke ruang publik. Rekaman video menunjukkan para peserta menyanyikan lagu kebangsaan, berparade dengan musik, serta memakai busana tradisional dan kostum warna-warni. Seorang peserta Indonesia menjelaskan, setiap daerah memiliki busana dan adat yang berbeda, sehingga mereka ingin memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat Taiwan. Dalam festival ini, para peserta Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan mereka terhadap Taiwan yang dianggap maju, nyaman, serta memberikan kesempatan bekerja dan hidup yang lebih baik. Acara ini diselenggarakan oleh Youthers Dancer Taiwan, komunitas mahasiswa universitas terbuka di Taiwan, dengan tujuan memperkuat pertukaran budaya dan memberikan wadah ekspresi bagi pekerja migran Indonesia. Taiwan saat ini menampung lebih dari 600.000 pekerja migran, di mana komunitas Indonesia menjadi yang terbesar dengan sekitar 230.000 orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari pemerintah, Taiwan menegaskan akan terus mempererat hubungan dengan Israel meski menuai kritik internasional terkait perang di Gaza. Menurut Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung, hubungan erat dengan Israel merupakan bagian dari strategi kepentingan nasional untuk memperkuat posisi Taiwan. Dalam konferensi pers di Taipei, Lin menyebut Israel sebagai mitra unik yang memberikan dukungan nyata bagi Taiwan. Menurutnya, 72 anggota parlemen Israel baru-baru ini menandatangani deklarasi untuk mendorong keikutsertaan Taiwan dalam berbagai organisasi internasional. Lin mengatakan, Taiwan akan bersahabat dengan negara yang bersahabat dengan kami. Ia juga mengkritik sikap Palestina yang dinilai buruk bagi Taiwan karena mendukung prinsip satu Tiongkok yang digencarkan Beijing. Pernyataan ini muncul di tengah kontroversi rencana Taiwan untuk memberikan donasi kepada sebuah pusat medis di pemukiman Yahudi di tepi barat. Rencana tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak internasional, mengingat pengadilan internasional telah menetapkan kehadiran Israel di wilayah tersebut sebagai ilegal. Saat ditanya apakah pemerintah telah membatalkan donasi itu, Lin tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya menegaskan, Taiwan fokus pada bantuan kemanusiaan untuk semua pihak dalam konflik Israel-Hamas. Menlu Lin juga menambahkan bahwa negara-negara lain dapat belajar dari Taiwan dalam menghadapi tekanan Tiongkok, termasuk dalam strategi Grey Zone, keamanan siber, dan transfer data.
Sebelumnya, Lin mendampingi Wakil Presiden Kim Xiao dalam kunjungan langka ke Brussels, di mana delegasi Taiwan mendorong Uni Eropa untuk memperkuat hubungan keamanan dan perdagangan dengan pulau yang memerintah diri sendiri itu. Hubungan diplomatik Taiwan-Israel saat ini dipandang sebagai bagian dari strategi Taipei untuk memperluas aliansi internasional di tengah tekanan diplomatik dari Beijing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Konvoi bantuan kemanusiaan ke-224 dari Uni Emirat Arab kembali masuk ke Gaza pada Minggu 16 November 2025. Konvoi ini mengangkut ratusan ton bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga terdampak. Sebagai bagian dari operasi kemanusiaan berskala besar Chivalrous Knight 3 dari pemerintah UAE. Konvoi bantuan Uni Emirat Arab ke-224 masuk Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa paket-paket kemanusiaan untuk anak-anak yatim dalam inisiatif For the Children of Al Zaitun. Rekaman video memperlihatkan proses pemuatan bantuan ke atas kendaraan sebelum dikirimkan menuju wilayah Gaza. Media Emirat menyampaikan, konvoi terdiri dari 22 lori dengan total sekitar 426 ton bantuan, termasuk paket pakaian dan kebutuhan anak, serta bantuan makanan dan perlindungan untuk keluarga terdampak. Inisiatif For the Children of Al Zaitun sendiri diluncurkan pada Ramadan lalu, dengan tujuan membantu lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Gaza. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan menyeluruh Chivalrous Knight 3 yang menggunakan koridor udara, laut, dan darat Uni Emirat Arab untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kerusuhan besar terjadi usai laga semifinal promosi Liga Argentina antara Deportivo Madryn dan Deportivo Morón pada Minggu 16 November 2025. Bentrokan melibatkan pemain dan staf latih hingga memaksa polisi bertindak menggunakan semprotan merica untuk menghentikan kekerasan. Kerusuhan pecah di Stadion Abel Sastre Puerto Madryn usai laga semifinal promosi Primera Nacional Reducido antara Deportivo Madryn dan Deportivo Morón. Rekaman video menunjukkan pemain dan staf dari kedua tim terlibat baku hantam di atas lapangan sesaat setelah peluit akhir ditiup wasit. Dalam insiden terpisah, pemain Morón terlihat berhadapan dengan polisi yang menjaga terowongan menuju ruang ganti, dan petugas terpaksa menggunakan semprotan merica untuk membubarkan mereka. Sejumlah pemain tergeletak di lapangan, meminta pertolongan dan terlihat kesakitan akibat semprotan merica. Bahkan sebagian harus mendapat perawatan medis. Ketegangan antar tim sudah memanas sejak babak kedua, dimulai dengan pengusiran pemain Morón, Joaquin Rivera. Kemudian pemain Morón yang menuntut kartu merah untuk pemain Madrid, Ezequiel Montagna. Namun wasit hanya memberikan kartu kuning, memicu kemarahan lanjutan. Pada akhir laga, Madrid menang 1-0 di leg kedua semifinal dan berhasil menjadi finalis kedua dalam perebutan tiket promosi ke divisi pertama Argentina. Madrid akan menjalani laga final melawan Estudiantes de Rio Cuarto dengan leg pertama digelar 23 November dan leg kedua pada 30 November mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, pusat kota Nuremberg di Jerman mendadak terhenti ketika ratusan domba melintasi jalanan menuju padang pengembalaan musim dingin. Para turis dan warga setempat terlihat mengabadikan momen langka ini yang merupakan bagian dari tradisi pengembalaan musiman di wilayah tersebut. Inilah video yang memperlihatkan ratusan domba berjalan melewati toko-toko dan alun-alun utama kota Hauptmarkt
Domba-domba ini menjalani program pengembalaan musim panas untuk memelihara padang rumput dan ruang terbuka di kota. Seorang pengembala, Thomas Garkstatter, menjelaskan, grazing project berperan penting dalam konservasi lingkungan, termasuk melestarikan keanekaragaman hayati. Garkstatter menyebutkan tantangan semakin berat bagi para pengembala karena menurunnya jumlah tukang daging dan persaingan pasar global yang membuat pendapatan tertekan. Iring-iringan domba yang dipimpin Garkstatter ini menempuh perjalanan sekitar 10 km dari padang rumput musim panas di timur Nuremberg menuju lahan musim dingin di bagian barat kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekelompok pasien Palestina yang menjalani perawatan di Yerusalem akhirnya tiba di Gaza dan bertemu kembali dengan keluarga mereka setelah 2 tahun terpisah. Mereka disambut puluhan warga di Nasser Medical Complex dengan suasana haru yang diwarnai pelukan dan tangis bahagia. Sekelompok pasien Palestina yang selama ini menjalani perawatan di Yerusalem tiba di Nasser Medical Complex Gaza pada Senin 17 November 2025. Kerumunan warga menyambut kedatangan mereka, disertai kedatangan ambulans dan bus yang mengantar para pasien pulang. Ibtisam Samlak, salah satu pasien, menyamakan suasana penyambutan tersebut seperti pernikahan Palestina dan mengaku sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan anak, cucu, dan keluarganya setelah 2 tahun terpisah. Namun sebagian pasien mengaku mengalami perlakuan buruk selama perawatan. Manal Abu Syabaan menuding otoritas Israel mengambil semua barang dan obat yang ia bayar sendiri, serta menyebut dirinya mendapat perlakuan terburuk. Hingga berita ini diterbitkan, pihak otoritas Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seluruh pasien tersebut telah menyelesaikan perawatan di rumah sakit Israel dan memilih kembali ke Gaza, tempat tinggal mereka sebelum 7 Oktober 2023. Peristiwa ini terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak 10 Oktober 2025 di bawah 20 poin Trump Plan yang mencakup penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Keimigrasian Indonesia berhasil mengamankan satu warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan kepolisian internasional atau Interpol. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan, buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman korporasi tersebut. Adapun buronan berinisial WZ ini tiba di Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA pada 7 Oktober 2025 dan akhirnya diamankan keimigrasian Indonesia pada 13 November lalu. Perlu kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus
2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau VOA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Batam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hajar Aswad menjelaskan, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang Kepolisian Internasional sejak 11 November lalu. Nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana, 1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan. Karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal pertanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirinjal tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintahan Donald Trump untuk masa depan Gaza, sebuah langkah krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menata kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai dapat menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 20 poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan Cina memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan orang memadati jalanan Mexico City pada Sabtu 15 November 2025 untuk memprotes naiknya kejahatan, korupsi, dan impunitas. Aksi ini dipelopori kaum Gen Z, namun mendapat dukungan luas dari kelompok pemilih yang lebih tua. Meski sebagian besar aksi berjalan damai, ketegangan memuncak menjelang akhir protes saat sejumlah anak muda terlibat bentrokan dengan polisi. Rekaman di lapangan menunjukkan protes berubah kacau ketika demonstran melempar batu, kembang api, serta membawa tongkat dan rantai untuk melawan petugas. Mereka juga terlihat merampas tameng dan peralatan polisi. Kepala Keamanan Ibu Kota Pablo Farquez melaporkan 120 orang terluka, 100 diantaranya anggota polisi, dan 20 orang ditahan dalam insiden tersebut. Protes ini menjadi bagian dari gelombang gerakan global kaum Gen Z tahun ini yang menggaung di banyak negara sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidaksetaraan, kemunduran demokrasi, dan korupsi. Sebelumnya, aksi terbesar terjadi di Nepal pada September lalu saat larangan media sosial memicu demonstrasi massal yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menterinya. Di Meksiko, banyak anak muda mengaku frustrasi dengan masalah struktural seperti korupsi dan impunitas terhadap kejahatan kekerasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ukraina menandatangani surat pernyataan minat untuk membeli 100 pesawat tempur Rafale
serta sistem pertahanan udara dari Prancis sebagai bagian dari penguatan keamanan jangka panjang di tengah perang yang masih berlanjut. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut perjanjian ini bersejarah saat ditekan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Zelensky mengumumkan rencana pengadaan 100 jet tempur Rafale, pesawat canggih milik Prancis, yang dikenal dengan manuver dan kemampuannya dalam misi multiperan. Ia juga mengkonfirmasi Ukraina akan menerima 8 sistem pertahanan udara Sampit, setiap unit dengan 6 peluncur, serta radar generasi terbaru. Perjanjian ini akan berjalan selama 10 tahun, mulai 2026, dan melibatkan pengiriman drone, bom pintar, sistem intersepsi drone, dan program produksi, serta pelatihan untuk Ukraina. Presiden Macron menyebutnya sebagai langkah baru dalam kemitraan Prancis-Ukraina, menegaskan Rafale akan dikirim dengan persenjataan penuh dan dukungan operasional lengkap. Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa produksi Rafale baru dapat dipercepat sehingga tak mengganggu pengiriman untuk negara pembeli lain. Pelatihan pilot Rafale diperkirakan membutuhkan 3 tahun sebelum siap bertugas. Sementara itu, para pejabat di Paris menyatakan sistem Sampit terbukti lebih efektif menangkal serangan misil Rusia dibandingkan Patriot buatan Amerika Serikat, sesuai evaluasi operasi di lapangan beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Rusia secara resmi memperkenalkan pesawat tempur siluman generasi kelima Su-57E di Dubai Airshow 2025. Pesawat tempur tersebut menjadi sorotan utama dengan atraksi aerobatik spektakuler bersama helikopter serbu Ka-52 di langit Dubai. Rusia memperkenalkan Su-57E, pesawat tempur siluman mesin ganda generasi kelima, pada pembukaan Dubai Airshow 2025, Senin 17 November 2025. Rekaman menunjukkan pesawat tersebut melakukan manuver aerobatik di udara, disertai aksi serupa dari helikopter serbu Ka-52. Su-57 merupakan pesawat militer Rusia pertama yang dilengkapi teknologi siluman. Pesawat multiperan ini memiliki kemampuan super maneuverability dan super cruise, dapat membawa muatan senjata besar, serta mampu melaksanakan misi udara, darat, dan maritim. Dubai Airshow ke-19 mengusung tema The Future is Here, dimulai dengan partisipasi besar dari berbagai negara. Acara ini menghadirkan 148.000 pengunjung, serta 490 delegasi militer dan sipil dari 115 negara. Pameran tahun ini menampilkan lebih dari 200 pesawat, mulai dari komersial, militer, bisnis, hingga pesawat tak berawak, serta teknologi terkini industri dirgantara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Latihan militer gabungan Angkatan Laut Rusia dan Myanmar bertajuk Marumex 2025 resmi berakhir di Laut Andaman. Manuver ini menampilkan latihan tembak langsung serta operasi pencarian dan pelacakan kapal selam lawan. Latihan militer bersama Rusia dan Myanmar Marumex 2025 resmi ditutup pada Selasa di Laut Andaman. Rekaman video menunjukkan sejumlah kapal perang kedua negara melepaskan tembakan ke sasaran di laut dalam sesi latihan tembak langsung. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa selama 2 hari, personil Angkatan Laut Rusia dan Myanmar melaksanakan latihan manuver bersama, pengendalian komando, pencarian dan pelacakan kapal selam musuh, serta latihan tembak menggunakan senjata artileri dan peralatan anti kapal selam. Pihak Rusia menegaskan, latihan ini digelar untuk memperkuat kerjasama Angkatan Laut secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan pelayaran sipil dan kegiatan ekonomi di laut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa tanggal rekaman video yang dirilis tidak dapat diverifikasi secara mandiri. Dalam latihan tersebut, Rusia mengerahkan frigat Marshal Shapochnikov, korvet Gremyashi, dan kapal tanker Boris Butoma. Sementara Myanmar mengikut sertakan kapal induk serbu amfibi Mutama, frigat Kyatsita, korvet Tabinsweti, serta kapal selam mini Tinkatu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bangladesh memperketat pengamanan di sejumlah wilayah setelah Pengadilan Kejahatan Internasional menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pasukan keamanan diterjunkan di sekitar gedung pengadilan dan lokasi strategis di Dhaka untuk mencegah ketegangan pasca putusan. Bangladesh meningkatkan pengamanan nasional setelah Sheikh Hasina, mantan Perdana Menteri, dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh International Crimes Tribunal atau ICT. Rekaman pada Senin 17 November 2025 menunjukkan petugas keamanan berpatroli di sekitar gedung pengadilan di Dhaka, disertai kendaraan lapis baja, pasukan bersenjata, dan unit anti huru-hara yang bersiaga di titik penting pemerintah.
Hasina diputus bertanggung jawab atas perintah langsung maupun kelalaian mencegah kekerasan selama Uprising Juli hingga Agustus 2024. Setelah kejadian tersebut, Hasina melarikan diri ke India dan dilaporkan masih berada di New Delhi. Pemerintah transisi Bangladesh pada Senin 17 November meminta India untuk mengekstradisi Sheikh Hasina beserta mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kota Buenos Aires di Argentina Tengah diselimuti warna ungu yang memukau. Ribuan pohon jacaranda mulai mekar di tengah musim semi dan menjadikan kota itu destinasi wisata musiman. Buenos Aires diselimuti warna ungu yang menyala saat ribuan pohon jacaranda mulai berbunga di tengah musim semi. Rekaman video menunjukkan kawasan-kawasan ikonik di ibu kota Argentina ini terlihat bagaikan dicat oleh gugusan bunga jacaranda yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Mekarnya bunga jacaranda menjadi atraksi musiman dan menarik turis yang ingin mengabadikan perubahan dramatis kota tersebut. Warga dan pengunjung terlihat memenuhi trotoar untuk mengambil foto di tengah rontokan kelambu bunga berwarna ungu pekat. Seorang turis asal Meksiko mengaku terpesona dengan pemandangan ini. Menurutnya, kota terlihat sangat indah, impresif, dan penuh warna. Menurut laporan pemerintah setempat, terdapat 18.921 pohon jacaranda mimosifolia di kota Buenos Aires. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis Amerika, namun kini dibudidayakan di berbagai kota di seluruh dunia. Di habitat aslinya, jacaranda menghadapi ancaman penebangan liar yang tak terkendali. Keindahan tahunan ini tak hanya memperkaya landscape kota, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata dengan menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Polandia terus memperkuat pertahanan di garis depan NATO. Dalam sebuah latihan militer, Polandia menguji sistem anti-drone canggih buatan Amerika Serikat untuk menangkal potensi ancaman udara dari Rusia. Polandia melakukan uji tembak langsung sistem anti-drone Merops dalam sebuah latihan militer di Nowa Depa pada Selasa 18 November 2025. Sistem ini dipasang di atas kendaraan militer dan dioperasikan oleh pasukan Amerika Serikat yang menunjukkan proses instalasi peluncur AS-3 Interceptor. Merops atau Multispectral Extended Range Optical Sight dirancang untuk mengidentifikasi, melacak, dan menetralisasi UAV atau pesawat tanpa awak. Dengan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini mampu beroperasi tanpa satelit atau komunikasi elektronik sehingga tetap berfungsi di kondisi perang elektronik. Latihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Polandia setelah pasukan Polandia, Rumania, dan Amerika Serikat menyelesaikan pelatihan bersama mengenai penggunaan sistem counter UAS yang juga digunakan di Ukraina. Polandia dan Rumania kini mulai mengerahkan sistem anti-drone untuk memperkuat garis depan NATO di bagian timur, menyusul serangan dan pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pejabat menyatakan tujuan utama pengerahan ini adalah membuat perbatasan dengan Rusia semakin terlindungi demi mencegah setiap upaya atau niat Moskow untuk melakukan penyerangan ke wilayah NATO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia Sepekan bersama saya Sally Sregar. Informasi kita lanjutkan pemirsa. Di mana suasana di Oval Office memanas setelah Presiden Donald Trump menyerang seorang reporter ABC News yang melontarkan pertanyaan tajam terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Insiden terjadi saat Trump menerima putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di Gedung Putih. Pertanyaan dimulai ketika Mary Bruce, koresponden Gedung Putih untuk ABC News, menanyakan kewajaran bisnis keluarga Trump di Saudi selama masa jabatannya. Tak berhenti di situ, ia langsung mengarahkan pertanyaan ke Pangeran Mohammed bin Salman, menyinggung temuan intelijen AS yang menyimpulkan adanya keterlibatan sang pangeran dalam pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018. Trump menyerang balik dengan menyebut ABC fake news, membela bisnis keluarganya, dan menolak temuan intelijen tersebut. Menurut Trump,
banyak orang tidak menyukai Khashoggi. Sementara Pangeran Mohammed menyebut kematian Khashoggi sebagai kesalahan besar. Ketegangan berlanjut saat Bruce bertanya mengapa Gedung Putih menunggu Kongres untuk merilis detail berkas komunikasi sex offender Jeffrey Epstein. Trump menyerang Bruce secara personal, menyebutnya reporter yang mengerikan dan mengkritik sikap dalam cara ia bertanya. Sebelum mengakhiri sesi, Trump kembali menyerang sang reporter dan menyatakan, orang-orang sudah tahu kebohongan Anda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mengizinkan imigran terampil masuk ke Amerika Serikat adalah bagian dari visi Make America Great Again, meski mengaku mendapat kritik dari sebagian pendukung garis kerasnya. Dalam pidato di hadapan para eksekutif bisnis, Trump menyebut tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk melatih pekerja dalam negeri di pabrik teknologi tinggi. Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara US Saudi Investment Forum yang ia hadiri bersama putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Menurutnya, mengizinkan imigran terampil masuk tidak bertentangan dengan prinsip politiknya dan justru akan menguntungkan pekerja Amerika dalam jangka panjang. Pernyataannya muncul setelah perdebatan dengan pembawa acara Fox News Laura Ingraham yang menolak gagasan memperbanyak pekerja asing. Kritik dari sebagian pendukung yang menolak perluasan visa terampil bergulir di media sosial. Namun Trump kembali menegaskan para pengkritiknya sangat pintar dan patriot luar biasa, namun tidak memahami bahwa rakyat butuh diajari. Trump juga menyampaikan bahwa industri teknologi canggih yang memproduksi komputer, ponsel, dan misil membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dapat dipenuhi secara instan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam suasana perayaan Thanksgiving, Ibu Negara Melania Trump dan Ibu Wakil Presiden Yuzha Vance mengunjungi Korps Marinir Amerika Serikat di Camp Lejeune, North Carolina. Keduanya memberikan penghormatan atas pengorbanan para prajurit dan keluarga mereka yang disebut sebagai kekuatan senyap bangsa. Kunjungan tersebut menjadi perjalanan pertama Melania Trump dan Yuzha Vance di luar Washington sejak menjabat, di mana mereka disambut sekitar 1.600 marinir dan keluarga di Marine Corps Air Station New River. Melania Trump menyampaikan bahwa bangsa terus mengingat dan menghargai pengabdian mereka, terutama saat liburan. Dalam pidatonya, Melania menekankan pentingnya teknologi terkait artificial intelligence bagi pertahanan, menyebut bahwa AI akan mengubah perang lebih dalam dari teknologi manapun sejak senjata nuklir. Ia juga mengatakan peran manusia dalam operasi militer sedang bergeser dari operator menuju pengawas. Trump dan Vance juga mengenang peringatan 250 tahun Korps Marinir. Yuzha Vance menyebut keluarga militer sebagai teladan bagi bangsa. Dalam kunjungan ke sekolah di Camp Lejeune, keduanya berdiskusi dengan para pelajar tentang AI, menyaksikan proyek penelitian siswa, dan membantu anak-anak kecil membuat kerajinan turkey dari kertas karton dan lem. 4 siswi menunjukkan cara mereka memanfaatkan AI untuk membuat video penelitian terkait dampak media elektronik terhadap tidur, kesehatan remaja, serta pengaruh kecanduan media sosial terhadap citra diri. Keduanya juga mengunjungi ruang kelas TK dan kelas 1 di Delalio Elementary School. Melania terlihat menyapa seorang anak perempuan dengan pujian beautiful yang mengenakan pita patriotik, tanda salah satu orang tuanya sedang bertugas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari mantan Presiden Universitas Harvard dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Larry Summers mengumumkan akan mundur dari kegiatan publik setelah email yang menunjukkan hubungannya dengan Jeffrey Epstein terungkap. Email tersebut menunjukkan Summers menjaga hubungan ramah dengan Epstein meski finansier tersebut telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran seksual terhadap anak-anak pada tahun 2008. Summers menyatakan akan terus mengajar dan berjanji untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan dengan orang terdekatnya. Ia mengakui penyesalannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusannya untuk terus berkomunikasi dengan Epstein. Summers telah berhenti dari kegiatan publik di beberapa organisasi, termasuk fellowship di Center for American Progress dan keanggotaan di Budget Lab Yale. Sementara itu, statusnya di Dewan Direksi OpenAI belum jelas. Pengumuman tersebut datang hari-hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan meminta Kejaksaan Agung dan FBI menyelidiki hubungan Summers dengan Epstein bersama beberapa tokoh terkenal lainnya. Summers sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan 1999 hingga 2001 di bawah Presiden Clinton dan Presiden Harvard 2001 hingga 2006. Mahasiswa Harvard menyebut hubungannya dengan Epstein menyedihkan dan membuktikan lingkungan politik yang kompleks di Amerika saat ini. Senator Demokrat Elizabeth Warren menyarankan Harvard memutus hubungan dengan Summers, menyebutnya tidak dapat dipercaya untuk mengajar mahasiswa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
5 turis asing ditemukan meninggal dunia di Taman Nasional Torres del Paine di Chili. Tim gabungan militer dan penyelamatan berhasil mengevakuasi jasad para korban pada Rabu 19 November 2025 pagi. Sementara 4 orang yang sempat dilaporkan hilang telah ditemukan selamat. Angkatan Udara Chili pada Rabu 19 November berhasil mengevakuasi 5 turis asing yang meninggal di Taman Nasional Torres del Paine setelah badai parah menerjang wilayah tersebut pada Senin 17 November 2025. Rekaman memperlihatkan helikopter Bell 412 mendarat di detasmen lapis baja nomor 5 Lakenos di Puerto Natales, tempat para prajurit dan tim penyelamat mengkoordinasikan operasi pencarian. Helikopter dari Aviation Group nomor 6 itu lepas landas pada pukul 11.00 waktu setempat dari Pangkalan Udara Cabunco di Punta Arenas. Para korban terdiri atas 2 warga negara Meksiko, 2 warga Jerman, dan seorang perempuan berkeluarga negaraan Inggris. Mereka terperangkap dalam badai salju dengan angin kuat secara tiba-tiba saat melakukan trekking di kawasan gumpalan Torres del Paine. Delegasi Presidensial Magallanes Jose Antonio Ruiz menegaskan bahwa 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga saat ini tidak ada laporan kehilangan tambahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi Rio de Janeiro menggelar penggerbekan di sebuah sekolah yang diduga menjadi markas persembunyian geng kriminal Komando Vermelho dan juga menangkap sedikitnya 16 terduga anggota geng. Dalam operasi ini terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 orang luka dan 2 lainnya tewas. Polisi sipil dan militer Rio de Janeiro menggerebek sebuah sekolah di Villa Kennedy pada Rabu 19 November 2025 pagi waktu setempat yang diduga menjadi tempat persembunyian atau bunker geng Komando Vermelho untuk menghindari aparat keamanan. Rekaman menunjukkan petugas memeriksa ruangan sekolah dan menyita 2 senapan, 1 pistol, serta narkoba dalam jumlah besar. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 16 orang ditangkap, 2 terluka, dan 2 orang tewas dalam bentrokan bersenjata selama operasi. Gubernur Claudio Castro menegaskan bahwa ini bukan aksi kriminal biasa dan berjanji akan mengerahkan tim intelijen untuk menghentikan ekspansi wilayah Komando Vermelho. Penggerebekan ini merupakan bagian dari fase baru operasi containment yang bertujuan membongkar jaringan narkoba dan struktur geng Komando Vermelho. Operasi ini sebelumnya disebut sebagai salah satu yang paling mematikan di Brasil, dengan lebih dari 100 korban tewas dalam serangan besar pada 28 Oktober 2025 di Rio de Janeiro. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rekaman yang diambil pada Rabu 19 November 2025 menunjukkan serangan udara Israel di sebuah rumah di desa Suhur, Selatan Lebanon beberapa saat setelah warga menerima peringatan evakuasi. Ledakan terlihat dalam video dengan kepulan asap yang menjulang dari lokasi. Sementara warga dan siswa sekolah dievakuasi dari Suhur, Srifa, dan sekitarnya. Pasukan Israel mengeluarkan peringatan darurat pada Rabu 19 November 2025, mengharuskan warga mengosongkan beberapa gedung di desa Deir Kiva dan Suhur, mengacu pada target yang diduga merupakan infrastruktur Hezbollah. Dalam pernyataan yang diposting di X, tentara Israel menyebut serangan tersebut merespon upaya terlarang Hezbollah untuk membangun kembali kegiatan mereka di wilayah tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan siswa sekolah dan warga dievakuasi sebagai tindakan pencegahan di Suhur, Srifa, dan daerah sekitar wilayah Tire. Sejak berlakunya gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah pada 27 November 2024, Israel telah melakukan beberapa serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan drone dan misil Rusia menghantam kota Ternopil di Ukraina bagian barat yang mengakibatkan 25 orang tewas termasuk 3 anak-anak. Serangan terjadi pada malam hari saat Presiden Volodymyr Zelensky sedang melakukan kunjungan diplomatik ke Turki untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menghadapi invasi Rusia. Otoritas Ukraina menyatakan serangan tersebut mengenai 2 blok apartemen 9 lantai di Ternopil, sekitar 200 km dari perbatasan Polandia. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko menyebut 73 orang terluka, termasuk 15 anak, sebanyak 19 korban termasuk anak-anak usia 5
7 dan 16 tahun dilaporkan tewas terbakar hidup-hidup. Sementara 20 orang masih belum ditemukan. Ukraina menyebut Rusia meluncurkan 476 drone dan decoy serta 48 misil dari berbagai tipe dalam serangan semalam. 47 diantaranya merupakan misil cruise. Zelensky menyatakan bahwa setiap serangan terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia masih belum cukup. Setelah serangan tersebut, Zelensky menemui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara untuk mendorong dukungan diplomatik dan meningkatkan tekanan internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk mencari penyelesaian damai dengan Turki menjadi broker kunci di kawasan Laut Hitam. Zelensky juga menyebut adanya sinyal dari Amerika Serikat terkait perang, meski tanpa merincikannya, sanksi baru Washington terhadap industri minyak Rusia. Di saat bersamaan, pejabat Amerika Serikat termasuk Army Secretary dan Driscoll berada di Ukraina untuk melakukan pembicaraan terkait upaya perdamaian. Pejabat Ukraina mengkonfirmasi pertemuan di Kiev, meski tidak menyebutkan detail negosiasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekelompok pasien Palestina yang menjalani perawatan di Yerusalem akhirnya tiba di Gaza dan bertemu kembali dengan keluarga mereka setelah 2 tahun terpisah. Mereka disambut puluhan warga di Nasser Medical Complex dengan suasana haru yang diwarnai pelukan dan tangis bahagia. Sekelompok pasien Palestina yang selama ini menjalani perawatan di Yerusalem tiba di Nasser Medical Complex Gaza pada Senin 17 November 2025. Kerumunan warga menyambut kedatangan mereka, disertai kedatangan ambulans dan bus yang mengantar para pasien pulang. Ibtisam Samlak, salah satu pasien, menyamakan suasana penyambutan tersebut seperti pernikahan Palestina dan mengaku sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan anak, cucu, dan keluarganya setelah 2 tahun terpisah. Namun sebagian pasien mengaku mengalami perlakuan buruk selama perawatan. Manal Abu Syabaan menuding otoritas Israel mengambil semua barang dan obat yang ia bayar sendiri, serta menyebut dirinya mendapat perlakuan terburuk. Hingga berita ini diterbitkan, pihak otoritas Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seluruh pasien tersebut telah menyelesaikan perawatan di rumah sakit Israel dan memilih kembali ke Gaza, tempat tinggal mereka sebelum 7 Oktober 2023. Peristiwa ini terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak 10 Oktober 2025 di bawah 20 poin Trump Plan yang mencakup penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia Sepekan. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan happy weekend.